Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat 7C, khususnya dari kelompok Gaya Belajar Auditori. Hari ini Ibu Ila menyiapkan rekaman materi terkait pembelajaran hari ini untuk kelompok kalian, agar kalian lebih memahami pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu apa sih, Bu? Daur biogeokimia adalah perpindahan unsur kimia yang ada di alam melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Tujuannya adalah mengembalikan unsur-unsur kimia yang sudah terpakai agar tidak hilang, sehingga kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Ada 5 jenis daur biogeokimia, yaitu siklus air, siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Namun, hari ini kita hanya akan membahas 3 jenis saja, yaitu siklus air, siklus karbon dan oksigen, serta siklus nitrogen. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, siklus air. Siklus air adalah proses alami pergerakan air yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, sehingga ketersediaan air di bumi itu tidak akan habis. Proses yang terjadi yang pertama adalah 1. Evaporasi. Energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Perubahan yang terjadi adalah zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Penguapan juga dilakukan oleh tumbuhan loh. Proses tersebut disebut transpirasi. Yang kedua ada kondensasi. Uap air yang berada di atmosfer terkumpul membentuk awan. Perubahan air yang awalnya berupa uap, gas menjadi cair, kemudian membentuk awan yang siap turun sebagai hujan. Yang ketiga, presipitasi. Awan yang jenuh karena suhu dan tekanan air, serta uap air yang terbentuk di atmosfer semakin banyak dan berat, awan tidak mampu menampung lagi, maka air tersebut akan turun dalam bentuk hujan. Yang keempat, infiltrasi. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah. Air ini nantinya akan menjadi sumber atau mengalir ke sungai yang bermuara ke lautan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan membentuk aliran sungai ataupun danau. Karena adanya siklus air ini, maka air di bumi tidak akan pernah habis, kecuali adanya aktivitas manusia seperti mengurangi lahan hutan dan penggunaan bahan bakar fosil yang akan meningkatkan suhu bumi. Gas-gas yang dihasilkan akibat aktivitas manusia ini akan membuat efek rumah kaca semakin meningkat loh. Efek rumah kaca itu apa sih, Bu Ila? Ada yang tahu? Efek rumah kaca adalah fenomena gas CO2, metana, dan uap air menangkap radiasi panas dari permukaan bumi dan mempertahankannya. Namun, karena meningkatnya aktivitas manusia seperti mengurangi lahan hutan dan penggunaan bahan bakar fosil tadi, gas-gas tersebut semakin banyak dan membuat suhu global bumi semakin panas. Siklus air pun terganggu. Bagaimana bisa, Bu, siklus air terganggu? Karena ketika suhu global bumi semakin naik, semakin panas, maka penguapan terjadi lebih cepat, sehingga konsentrasi uap air di atmosfer pun meningkat. Hal ini berdampak pada curah hujan yang berbeda di tiap wilayah. Ada wilayah yang kekeringan, ada juga wilayah yang kebanjiran karena hujannya terlalu intens. Perubahan ini akan menyebabkan siklus air terganggu dan ketidakseimbangan distribusi air di berbagai tempat. Nah, selain aktivitas manusia tadi, pencemaran air juga akan mempengaruhi siklus air. Limbah yang dibuang itu mengandung racun. Tentunya akan mencemari air sehingga kualitas air menurun dan mengganggu siklus air alami. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung tanya ke Bu Ila di dalam kelas ya. Halo, kita lanjut lagi ke bagian kedua, yaitu siklus karbon dan oksigen. Proses yang terjadi pertama,
Karbon dioksida diikat oleh organisme autotrof tumbuhan untuk keperluan fotosintesis. CO2 ini diubah menjadi oksigen yang nantinya akan dilepas ke udara dan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk proses respirasi. Hasil respirasinya berupa CO2 yang dilepaskan ke udara sebagai zat sisa metabolisme. Nah, CO2 ini akan diserap kembali oleh organisme autotrof. Selain itu, karbon juga dihasilkan dari organisme yang sudah mati. Seiring berjalannya waktu, jasad organisme yang sudah mati ini akan berubah menjadi fosil dan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kegiatan aktivitas manusia. Contohnya seperti batu bara, kemudian bensin. Nah, hasil dari pembakaran bahan bakar fosil ini akan menghasilkan CO2 yang nantinya dilepaskan ke atmosfer. Proses ini akan terjadi terus-menerus sehingga keberlangsungan kehidupan dan ketersediaan CO2 dan oksigen di bumi itu terjaga. Sehingga ekosistem itu seimbang dan keberlangsungan kehidupan terus berlanjut. Siklus karbon digunakan untuk proses fotosintesis ya, sebagai bahan baku untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Kemudian proses rantai makanan, terjadi perpindahan energi. Kemudian ada proses respirasi. Kemudian ada proses dekomposisi, penguraian, dan proses pembakaran bahan bakar fosil. Sedangkan siklus oksigen biasanya digunakan untuk proses respirasi. Ya, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian dekomposisi sebagai pembakaran dan juga sebagai proses terjadinya karatan itu memerlukan siklus oksigen. Nah, sampai di bagian 2 ini apakah ada pertanyaan? Kalau ada, langsung saja ke Bu Ila ya di kelas. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke bagian ketiga alias bagian yang terakhir. Tetap semangat ya. Oke, kita telah tiba di bagian terakhir yang ketiga, yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen dimulai dari nitrogen bebas yang ada di udara atau atmosfer itu dapat masuk ke tanah melalui proses fiksasi yang dibantu oleh bakteri yang hidup di akar tanaman kacang atau polong-polongan. Nitrogen ini bersifat racun sehingga perlu diubah menjadi amonia melalui proses fiksasi tersebut. Selain dari udara, nitrogen juga ada pada makhluk hidup. Ketika makhluk hidup tersebut sudah mati, akan dirubah menjadi senyawa amonia melalui proses amonifikasi. Amonia ini kemudian diubah menjadi senyawa nitrit, kemudian nitrat melalui proses nitrifikasi dan dibantu oleh bakteri nitrifikasi. Contohnya ada bakteri Nitrobacter. Nitrat yang terbentuk akan diserap tumbuhan yang disebut dengan proses asimilasi untuk dijadikan bahan baku pembuatan protein. Nah, sebagian nitrat juga akan diubah kembali menjadi nitrogen bebas di udara oleh bakteri denitrifikasi seperti Pseudomonas melalui proses denitrifikasi. Begitulah proses terjadinya siklus nitrogen. Dengan begitu, pembelajaran Daur Biogeokimia hari ini telah selesai. Selamat mengerjakan LKPD. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.